Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika ya nabiyallah. Assalatu wassalamu alaika ya rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya safiyallah. Assalatu wassalamu alaika ya sahibas syafa'ah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah teman-teman, malam ini kita bisa kembali kumpul bersama, ngaji bersama Kak Gus. Semoga rahmat berkah Allah dilimpahkan kepada kita semua, keluarga kita semua, dan orang-orang lain semuanya. Semoga hajat kita semua, hajat dunia dan akhirat, dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan selalu buat kekasih kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya semuanya. Yang saya hormati Kak Kiai Kuswaidi Syafi'i, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, saya ingin mulai dari ayat ini, bahwa di antara karunia agung Allah Ta'ala kepada kita ini adalah Al-Quran. Dan kita mengerti bahwa Al-Quran ini diturunkan, diberikan kepada manusia itu berkat adanya Kanjeng Nabi SAW. Sehingga secara terbalik, umpama tidak ada Kanjeng Nabi, maka tidak ada Al-Quran. Jangankan Al-Quran, bahasa jangankan itu jangan dianggap mengecilkan gitu. Jagat raya ini tidak ada tanpa adanya Kanjeng Nabi SAW. Sampai di sini kita ngerti bagaimana perbandingan antara adanya Kanjeng Nabi dengan adanya Al-Quran, gitu ya. Saya ingin mulai dari ayat ini. Al-Quran menuturkan, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah diturunkan pengingat, nasihat, yang dimaksud adalah Al-Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga obat bagi penyakit-penyakit hati, menyembuhkan hati, menenangkan hati gitu ya. Wahudan, dan juga petunjuk, hidayah, warahmah, dan sekaligus rahmat. Al-Quran itu membawa sifat-sifat seperti itu. Lalu lanjutan dari ayat itu begini, Kul bifadlillahi wa birahmatih, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan juga rahmatnya. Sampai di sini dulu ya. Apa yang dimaksud, ini cara tafsirnya ya. Apa yang dimaksud dengan bifadlillahi, karunia Allah? Kita tentunya ngerti, menyadari, dan mengakui bahwa dalam bahasa kita sebagai manusia ini, karunia agung Allah Ta'ala kepada kita ialah karunia iman dan Islam. Itu karunia agung. Maka kalau ayat tadi itu Qul bifadlillahi, dengan karunia Allah dalam kurung karunia beriman dan berislam, gitu ya, itu kita pahami betul dan kita rasakan secara batin, secara rohani. Iya, sayangnya
Kita sekarang kalau nggak duit itu kayak bukan karunia gitu. Sayangnya itu. Sehingga secara guyonan ekstrim ya. Tapi yo kita banget gitu. Ketika nerjemahin kul bi fadlillahi, katakanlah bahwa dengan duit darimu ya Allah gitu. Asik gitu. Di kita itu mengerucutnya lalu jadi duit gitu. Wa bi rahmatih. Mufasir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rahmatnya Allah itu adalah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadiin dasar itu. Wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fabidzalika falyafrahu, ini terusannya. Fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya tadi itu, atau dalam kurung dengan diparingnya engkau beriman dan berislam, dan dengan hadirnya berimannya kita kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu semua, peparing karunia itu semua, bergembiralah kalian semuanya. Gitu ya, bergembiralah kalian semua. Huwa khairum mimma yajma'un, itu karunia seperti itu diparing beriman berislam derek ke Kanjeng Nabi begitu ya. Huwa khairum mimma yajma'un, itu adalah hal yang paling baik dari apapun yang kalian kumpulkan. Coba kita bayangin, kita itu misalnya bab ngilmu ya, seberapa kita pinter sih gitu. Bab sebutlah kita senang ngapal ke Al-Quran. Bab seberapa kita senang nyinaoni tafsir Al-Quran. Seberapa kita bisa, ya kelas-kelas kita ya, seberapa kita kokoh bener itu punya hafalan Al-Quran itu, ayat-ayat itu. Ya dengan bercanda kan saya sering menyatakan, kita level-levelnya awak dewe kan ming baca atin nyebrang ke wal asri gitu. Sebaliknya baca wal asri nyebrang ke atin, baca al bayyinah ke bolak balik. Iki sarul bariyah apa khairul bariyah ya, lali meneh balik saya gitu begitu itu. Nah lalu ayat itu mendorong kita untuk bergembira ria. Fabidzalika falyafrahu, mbok seneng-seneng gitu. Dengan wasilah tadi itu, adanya Kanjeng Nabi, beriman dan berislam gitu. Kalau kita berada di posisi begitu, ya beriman, ya berislam, benar-benar lah sebagai seorang muslim, seorang mukmin gitu. Lalu seneng Kanjeng Nabi, seneng sholawatan, cinta Kanjeng Nabi, wis ora aneh-aneh gitu. Maka khitab ini lalu berarti wis tau seneng ya gitu. Nah ini semua tentunya biberkati Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang saya batin ketoke gampang deh masuk surga ya, dengan cara seperti ini. Ketoke ya. Tetapi teman-teman, kalau ayat ini ditelisik lebih jauh, itu ya luar biasa berat sebenarnya. Coba ya kita pikirkan dengan cara seperti ini nih, yang saya maksud berat tadi ya. Pada dasarnya kita ini bisa beriman, bisa berislam, itu murni karena pitolongnya Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala. Bukan karena jenengan pernah mondok di sana, ya bukan. Wong nyatanya santri yang kurang ajar ya banyak. Iya dah. Masuk UIN semester 3 lalu Tuhan telah mati katanya kita. Ya biasa cah nom nggih. Cah nom lagi kenal Nietzsche ya, supaya kelihatan apa open minded. Open minded. Dan sebaliknya juga banyak orang yang dulunya itu berada di jalan yang kurang baik, keruh dan segala macam-macam itu, di suatu masa ya lalu begitu mempeng hadir pengajian. Itu banyak begitu itu.
Nggih sing jago nahu males ngaji nggih kathah mboten nggih. Nggih napa nggih? Nggih pas teko wonge. Nggih ngoten niku, Pak. Bahkan kita mau ambil contoh paling dekat nggih. Kita detik ini malam ini bisa ngaji begini ini, lalu nyimak Cak Agus ngerangkai tentang keagungan Kanjeng Nabi di 3 posisi tadi itu ya benar-benar peparingnya Allah Ta'ala.